Ya begini Bapak, berkaitan dengan kegiatan yang panen raya kemarin, yang yang sudah saya garap itu baru sebagian kecil sih ya Pak ya, baru tahapannya, jadi belum dalam secara keseluruhan. Ingin menggali potensi literasi dan numerasi dari siswa, karena kebetulan berdasarkan raport penduduk untuk pendidikan kita pada aspek ini rendah, kemudian di latar belakangi juga ingin mendukung program gerakan literasi nasional, kemudian ingin juga kegiatan yang ingin saya bawa itu inginnya tetap membudidayakan sejarah profil sekolah kita sendiri gitu Pak. Kadang kan siswa tidak tahu tentang berdirinya sekolah, profil sekolah kita seperti apa, bahkan mungkin juga cuma siswa, guru juga nggak tahu gitu. Jadi ingin terus melanjutkan generasi kebudayaan sekolah sendiri gitu, intinya. Dari sini saya berpendapat untuk dapat mengungkapkan potensi dari siswa ini melalui kegiatan jurnalis sekolah. Nah, di sini bagaimana sih ingin supaya mewujudkan kepemimpinan dari seorang murid melalui program jurnalis sekolah ini. Kepemimpinan yang ada mungkin berkaitan dengan nilai P5 dari profil belajar Pancasila. Dari sana sih beranjaknya sih Pak, ingin melatar belakangi hingga saya ingin mencoba untuk dapat bergerak dalam program literasi khususnya pada bagian jurnalis. Kenapa jurnalis? Karena pertama ingin memicu kemandirian siswa, ingin melatih mereka untuk bisa mengemukakan pendapat, ingin melatih juga ketika mereka bisa bernalar kritis, ingin juga menggali semua potensi, karena ketika seorang jurnalis itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama mungkin kolaborasi juga yang pertama, supaya anak bisa membentuk sebuah tim yang dimana mereka akan berkolaborasi untuk dapat mewujudkan suatu kegiatan yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, sudah dilakukan tahapan apa ya? Tahapan yang pertama, kemudian kemarin itu pada tahapan suara demokrasi, saya menyisipkan jurnalisnya ketika anak berkunjung ke kecamatan dan ke kelurahan itu Pak. Jadi mengarahkan mereka untuk dapat bertanya pertanyaan mereka kepada narasumber yang ada, divideokan dan hasilnya sudah ada ketika mereka sudah bertanya. Kemudian dari situ mereka juga berusaha untuk dapat mengungkapkan hasil daripada kegiatan seluruh kegiatan proyek suara demokrasi itu, mencari pendapat dari teman, supaya mereka juga mewawancarai teman-temannya bagaimana sih apa yang setelah mereka rasakan setelah mereka melalui proyek yang sudah dilewati, salah satunya berkaitan dengan suara demokrasi. Itu dituangkan dalam bentuk tulisan, iya, jurnal. Betul, iya gitu Pak. Baru sebagian kecil itu dari sana sih Pak. Sudah mulai baru, tapi berkaitan hanya dengan proyek saja. Jadi di sini mungkin masuknya hanya dalam kegiatan populer, jadi dalam bentuk pengayaan saja. Ada juga yang masuk ke dalam tim literasi kemarin, itu hanya mengungkap kegiatan narasinya saja secara tertulis di sana gitu. Jadi tulisannya ada, kemudian dalam bentuk video wawancaranya juga sudah ada. Cuman nah ini jadi masih dalam tahapan mereka itu berdiri sendiri. Jadi tim literasi punya kegiatan literasi sendiri gitu. Ada juga ekskul di sini kegiatan yang suka mendokumentasikan berdiri sendiri gitu. Makanya kegiatan jurnalis ini yang ingin saya harapkan membawa tim literasi juga, membawa juga tim dari kegiatan ekskul dokumentasi atau fotografer yang sedang sering digunakan pada setiap kegiatan gitu. Kita kan ada tim IT itu sekolah kita. Ya. Dilibatkan. Iya betul Pak. Jadi kemarin itu saya sudah ngobrol dengan tim literasi sama tim fotografer sama tim IT dari Kamberi untuk bisa membantu kegiatan jurnalis. Salah satunya juga mungkin hari ini itu kegiatan kemuliaan sangat kan ya Pak ya. Jadi tapi saya belum mengambil keseluruhan siswa,
hanya menunjuk beberapa siswa yang memang sudah sering menggarap kegiatan-kegiatan dokumenter. Jadi untuk mendokumentasikan kegiatan sanlat, kemudian minta untuk nanti terakhir pas penutupan supaya anak itu tergugah pengen tahu kegiatan Gontor itu seperti apa, untuk mewawancarai narasumber dari Gontor biar mereka mengungkapkan keingintahuannya tentang apapun yang ada pada pesantren Gontor itu. Baru itu saja Pak. Nanti bentuk aplikasinya nanti berupa pamflet. Oke. Kedua Pak, jadi yang digital juga, secara online juga, mungkin melalui media sosial Instagram yang paling mudah yang sering anak-anak pakai sih Pak di sana. Tabloid itu Pak. Tabloid juga belum sih Pak, belum ke sana arahnya, belum karena mungkin harus belum ke kesiswaan, soalnya kalau ke tabloid berarti kan kita harus ke kesiswaan minta untuk yang kegiatan mading, majalah dinding. Tapi tahapannya memang nanti arahnya ke sana. Jadi tahapan yang pertama ini dulu gitu Pak. Jadi tahapan nanti ke sana pengennya sih bisa melestarikan lagi jurnalis kegiatan buletin sekolah. Jadi bisa dalam bentuk digital yang keluarnya per minggu atau dalam kegiatan buletin sekolah juga sama. Pengennya sih targetnya seminggu sekali ada. Nah itu kan kita punya website tuh. Iya. Bisa diaktifkan. Iya betul. Jadi masukkan ke website kita. Iya. Semua orang bisa baca. Kita sudah punya standar. Iya betul, iya sama website sekolah, sama website sama blog sih. Blognya iya. Bisa. Iya. Ya, memang kita inginnya ada aplikasi setelah kita Iya betul. kita tuh perluannya dipublikasi karya-karya Anak itu enggak ya. dipublikasi karena dari tim IT itu mungkin kalau nanti kan tapi kan diedit dulu ya. Iya, kan ada jadi ya makanya timnya kan kadang-kadang kalau asal tulis langsung di set kan iya. tidak bagus. Makanya saya tuh berpikir karena kebanyakan di kelas di sekolah kita banyak kegiatan gitu ya Pak. Pengennya anak tahu, orang lain pun tahu gitu. Nah salah satunya untuk dapat mempublikasikan setiap kegiatan itu anak-anak ya gitu mencari informasi kegiatan apa hari ini gitu supaya juga anak tahu, guru-guru juga tahu ada apa aja sih di sekolah kita itu gitu. Jadi targetnya sih pengennya seminggu sekali, walaupun hanya itu mungkin hanya dalam cari kertas gitu, tapi ada outputnya gitu. Itu timnya berapa? Ada timnya itu 6 sih kalau misalkan secara ini mah baru 6 orang. Kalau yang sudah kemarin itu dari tim editor, tim jurnalis, tim dokumenter, kemudian tim penulis naskahnya, kemudian dari tim yang wawancara reportasinya gitu. Jadi baru 6 sih Pak. Yang editor itu 2 kemarin waktu kelas 7 itu diminta 2 karena ngedit biasanya lebih lama gitu. Jadi dikolaborasikan hasil tulisannya ini, hasil dokumentasinya ini gitu. Hasil wawancaranya ini. Jadi nanti dikolab oleh tim editing editor yang 2 orang kemarin waktu saya coba. Baru 6 orang sih Pak. Karena belum kelihatan muncul yang lain. Nah itu dari tahapan tindakan yang sudah saya lakukan. Kira-kira kalau bisa dilihat hasilnya? Kalau pengennya sih sebelum kegiatan panen raya itu harus ada hasilnya sih Pak. Jadi pengennya tuh saya garapannya bulan April ini selesai bikin buletin, minimal buletin kegiatan-kegiatan yang udah ada dulu aja. Jadi makanya targetnya sangat sekarang sama kebetulan akhir sekolah kelas 9 dulu mungkin yang ingin saya inginkan supaya mereka juga memberikan kesan yang terakhir di sekolahnya gitu. Jadi bikin tulisan terakhir dari anak-anak kelas 9. Pengennya sih sebelum panen raya itu udah siap gitu Pak. Begitu supaya lebih cepat hasilnya kelihatan ya. Dia panen raya. Dulu. Ya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ardi Mufida yang biasa ditemukan sama kalian di saat acara-acara ya, yakni foto-foto ataupun dokumentasi. Nah, di sini kita kedatangan tamu ya.
dari pesantren Kilat Gontor, Kak Arfan ya. 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 Di sini kita mau menunjukkan kepada kalian kayak gimana sih kegiatan sanlat di SMP Negeri 1 Cipanas ini. Oke, boleh perkenalan dulu untuk Kak Boleh. Arfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Dakirul Wahid. Saya sekarang menuju pendidikan di pesantren Gontor, Ponorogo, Indonesia. Mas Ren. Kalau boleh tahu ngajar di kelas apa? Wali kelasnya? Wali kelas saya kebetulan ngajar di kelas 9H. 9H di Ya. atas ya? Ya, di atas, 9H. kan 9H. Oke. Ya, boleh. Kan apa yang kita tahu Arfan ini ketua OSIS ya angkatan Ya, 60. sebelumnya. Ya, alhamdulillah saya juga pernah alumni di sini. Jadi kebetulan tahun ini pesantren Kilat Gontor ini ngadainnya di SMP Negeri 1 Cipanas. Alhamdulillah itu sebelumnya sekolah saya juga, dan saya sebelumnya adalah ketua umum OSIS juga di sini. Ya, mungkin kalian ada yang nggak tahu ya. Ya. Jadi alumni juga sebenarnya. Gimana nih? Rasa udah lama kan ya, 2 tahun mungkin ya? 2 tahun nggak kesini. Setahun, ya. Setahun ya, setahun nggak kesini dan Ya. setelah setahun ngajar. Iya, langsung Bisa ngajar, langsung langsung. ngajar. Gimana tuh rasanya? Rasanya emang pertama itu emang benar-benar kita itu disuruh buat bisa dulu. Oh ya. Kita jangan takut salah dulu, yang penting bisa dulu. Sebelumnya apa tuh belum pernah ada pengalaman yang namanya mengajar. Coba kalian pikirin kalau ilmu terus di dalam otak tapi gak diamalin gimana coba? Oh, Gak iya. dikasih tahu ke orang-orang. Ya, jadi makanya anak berani buat ngajar itu adalah seperti itu. Aneh juga cita-cita saya buat kedepannya adalah menjadi seorang guru. Oke. Ya, makanya ini adalah yang membuat Anda mendorong bisa untuk ngajar. Ngajar. Ya. Oke. Nah, kan program kerja sanlat ini tuh nggak apa ya, dikerjain mungkin 1 tahun sekali ya buat sanlat Ya, ya, di setahun bulan sekali. Ramadan doang ya. Nah, gimana sih caranya acara sanlat ini bisa diadain di SMP negeri, karena kan di Cipanas itu kan banyak kan SMP. Ya. Kok bisa sih kepilih SMP negeri buat jadi sanlat? Nah, ternyata di dalam Gontor ini ada yang namanya IKPM, IKPM. Ikatan Keluarga Pondok Modern. Nah, ini adalah salah satu kayak organisasi buat mencari yang namanya program-program kita. Contohnya adalah buat kita itu adalah sanlat. Nah, kita itu sudah mengadakan beberapa kota juga. Yang pertama adalah Cibeber. Cibeber juga udah pernah, Cianjur kota udah pernah. Nah, sekarang kita agak geser dikit, itu adalah ke Cipanas. Nah, ternyata sekolah favorit di sini itu adalah SMP Negeri 1 Cipanas. Gak ada lagi yang insya Allah di sini mungkin fasilitasnya alhamdulillah juga kan. Ya gitu. Makanya kita milih SMP Negeri 1 Cipanas ini adalah karena ini adalah sekolah favorit. Sekolah favorit. Oke. Ini pesantren Kilat Gontor ini emang maksimal 22 orang apa ada lain? Karena kelas 7 ini tidak ada acara sanlat sama pesantren itu gimana tuh? Nah, gini. Awalnya itu banyak ya. Banyak ya? cuman ada karena beberapa ada urusan. Oh. Sebenarnya banyak, lebih dari 22. Banyak itu sebenarnya, cuman karena banyak ada urusan, jadi yang mungkin datang untuk bisa hadir ke dalam sanlat tahun kali ini adalah cuman beberapa orang, itu sekitar 22 orang. Kenapa kelas 7? Enggak, karena menurut kita ya 22 kelas aja udah kewalahan. Ya, 22 kelas aja kewalahan. Kalau sebelumnya kami itu ngadakan di SMP Bina Utama. Bina Utama itu kelasnya dikit lah. Jadi setiap guru tuh gak ada yang gak wali kelas, ada yang wali kelas. Oke. Nah, kan kalau di sini kan 4 jam 4 pelajaran kan? Nah, 4 pelajaran. 4 pelajaran kan? Kalau di sana tuh 2. Kedua. Iya. Aja. Ya, 2 aja. Makanya jadi takutnya kewalahan, kitanya juga udah 22. Ya udah, kita mutusin kelas 8 sampai kelas 9 9 aja. aja. Oke. Oke, ini buat rencana ke depan nih buat pesantren Kilat Gontor gimana? Buat rencana ke depan mungkin kita akan menuju ke kota-kota lainnya juga. Jadi tidak hanya di Cipanas, mungkin ke yang lainnya juga. Karena kita tuh pengen menyalurkan gitu cara mengajar gimana. Misalkan ilmu-ilmu juga kan, daripada di bulan Ramadan ini banyak ngelakuin maksiat siswa-siswa kan, takutnya gitu kan. Takut. Iya, takutnya kan. Makanya kita ajarin lah. Ini juga cara belajar kita juga ngajar gimana sih gitu. Kan ilmu tuh harus benar-benar diamalin. Ya, betul. Ya, Jangan diamalin. dianggurin. Ya, orang
tugas seseorang muslim itu adalah kita diciptakan di dunia ini, tugasnya buat apa sih? Ngasih tahu aja. Ngasih tahu gitu. Apa yang kita dapat tentang agama semuanya, kita kasih tahu kepada orang yang belum tahu. Itu tugas kita. Dia mau kalau mau berubah, kalau enggaknya ya udah terserah mereka. Yang penting kita udah ngasih tahu. Nah, seperti itulah tujuan anak juga buat kedepannya. Gitu. Terakhir nih ya, kesan Ya, dan pesan di SMP Stasiun Cipanas gimana? Wah, kesannya sih yang pernah saya kan sebenarnya udah pernah sekolah juga di sini. Iya. Ya alhamdulillah ngajar di sini tuh orangnya pintar-pintar lah, insya Allah. Alhamdulillah. Cepat juga dalam proses menghafal. Terus orangnya juga gampang-gampang diatur juga lah. Ya alhamdulillah juga kita ngajar difasilitasi dengan banyak banget fasilitas kayak ya banyak lah. Tidur udah enak, ya di lokasi bawah. Ya ini sekolah benar-benar luas lah. Kelasnya juga lumayan gede, ya anggotanya banyak. Terus alhamdulillah anggotanya juga pada taat juga sama kita, pada menghormati kita juga sebagai guru. Gitu. Pesan saya yang mungkin jaga adabnya kepada guru. Gitu. Sebenarnya ya anak kasih tahu juga kalau kalian pengen benar-benar bisa masuk benar-benar ilmunya, itu yang pertama itu barokah dari guru. Dapetin barokah dari guru. Saya udah ngalamin dua mode nih. Dua mode kalau bilangnya ya. Yang pertama itu kelas 8 nih benar-benar daring nih. Iya. Ya, benar-benar daring. Nah, anak kelas 7 kelas 8, kelas 7 tuh ini biasa seperti ngajar biasa, dan kelas 8 daring. Ini anak udah bisa ngebedain dua-duanya nih. Udah bisa ngerasain dua-duanya gimana sih. Nah, yang mode kelas 7 ini yang biasa itu benar-benar ilmunya benar-benar masuk. Karena kenapa? Karena kita langsung tatapan dengan guru gitu kan. Langsung. Tatapan dengan guru, oh berarti ilmu yang langsung dikasih ke guru dapat sama anak diri sendiri gitu. Langsung dari guru ke ininya. Nah, makanya pesan anak juga nih kepada siswa SMP Negeri 1 Cipanas, kalau kalian dikasih tugas laksanain aja. Gitu, laksanain ya, pokoknya kalau ada guru adabnya dijaga lagi. Mungkin seseorang susah mencari ilmu itu karena ke gurunya. Oh ya betul. Ya, ke gurunya misalkan suka ngomongin guru di belakang tuh. Nah, mungkin ilmunya juga kurang berkah, makanya susah tuh di sana. Nah, mungkin salah satu faktornya di sana. Itu sih pesan anak. Ingat al-adabu fauqal ilmi. Ada dulu baru yang namanya ilmu. Ya. Oke, sangat keren. Ya. Oke, mungkin segitu aja buat pesantren Kilat Gontor yang acara sandat di SMP Negeri 1 Cipanas. Saya Ardi Dan saya Arfan. Kami tutup. Kalau keren bro, satu tag. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengadakan kumpulan bersama Bu Yuni, Kang Rifki, Kak Ardi, dan Kak Fazil untuk membahas tentang majalah dan untuk progres majalah tersebut. Selanjutnya Ya, sudah apa-apa langsung aja. langsung saja ke Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kalian sudah berkumpul di sini ya. Nah ini Ibu belum dalam bentuk slide-nya, tapi kemarin Ibu udah ngasih gambaran mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan ini ya. Nah kegiatan yang akan kita laksanakan di sini, kita ngambil programnya di sini jurnalis sekolah. Judulnya tadi Ibu baru dapat yang judulnya itu bukan judulnya, nama majalahnya itu apa tadi teh? Itu Bu, Periodikus. Ya, Periodikus Kipsa katanya gitu ya. Jadi semuanya memang atas inisiatif organisasinya. Ada wakil ketua, sekretaris bendahara, ada divisi mading. Jadi harus ada bagian nanti khusus untuk divisi mading. Ada divisi untuk informasi komunikasi, nanti yang akan mencari informasi-informasi IPAN di sekolah, di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Gitu, mencari beberapa perlombaan atau yang dapat diikuti oleh ekskul di sekolah kita ataupun jurnalis di sekolah kita. Divisi sastra ini adalah berkaitan dengan kesastraan, berarti berkaitan dengan narasi, ya, memahami hal kesastraan dan
merupakan berkoordinasi dengan divisi editor dan publikasi sebelum mempostingkan artikel. Ya, ada divisi reporter, ya berarti dia mencari sumber beritanya ketika dia sudah berada di tempat. Divisi editor yang akan mengediting baik di Instagram dalam bentuk video, foto dan lain sebagainya, dan dia bertanggung jawab atas hasil akhir sebuah karya. Divisi publikasi, dan dia akan bertanggung jawab atas semua postingan